Keanekaragaman hayati sering juga disebut biodiversitas. Biodiversitas berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan diversitas atau diversity yang artinya keanekaragaman. Jadi biodiversitas atau keanekaragaman hayati dapat kita definisikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup di permukaan bumi. Keanekaragaman hayati dapat kita bagi dalam 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman makhluk hidup dalam satu spesies. Dua individu dapat dikatakan berasal dari spesies yang sama apabila kedua individu tersebut dapat dikawinkan dan menghasilkan keturunan. Contohnya tanaman pisang. Pisang ternyata bervariasi gennya, sehingga menghasilkan beberapa varietas seperti pisang raja sere, pisang tanduk, dan pisang raja. Satu spesies, tapi berbeda varietasnya. Untuk keanekaragaman hayati di hewan, kita bisa mengambil contoh anjing. Ada anjing bulldog, golden retriever, German shepherd, dan lain-lain. Satu spesies anjing, tapi berbeda rasnya. Sekarang kita akan masuk pada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah keanekaragaman dalam satu suku atau famili. Beberapa buku juga ada yang mendefinisikan keanekaragaman tingkat spesies sebagai keanekaragaman yang terjadi antar spesies yang berbeda. Itu memang benar, tetapi harus ditambahkan dalam suku atau famili yang sama. Contohnya, Felis tigris atau harimau dan Felis silvestris atau kucing rumahan. Kita tahu bersama bahwa kedua organisme tersebut berasal dari spesies yang berbeda, tapi keduanya berasal dari suku yang sama, yaitu suku kucing-kucingan atau Felidae. Untuk tumbuhan, kita bisa ambil contoh dari suku Leguminosae atau suku kacang-kacangan, seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang ercis. Ketiganya merupakan spesies yang berbeda, tapi berasal dari famili atau suku yang sama. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman makhluk hidup di ekosistem yang berbeda. Kita mengambil contoh ekosistem hutan hujan tropis dan gurun. Di ekosistem hutan hujan tropis, kita bisa menemukan harimau, gajah, kupu-kupu, belalang, dan lain-lain. Sedangkan di ekosistem gurun kita bisa menemukan unta, kalajengking, anjing liar, ular bertanduk, dan lain-lain. Bisa kalian lihat kan bahwa di ekosistem yang berbeda ditempati oleh organisme yang berbeda pula. Itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Hal itu sangat wajar karena Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dengan cahaya matahari sepanjang tahun, sehingga mendukung hidupnya berbagai macam organisme.